Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tentunya di channel Anissa Islamic School Official ini kita kembali terus terus berubah, terus memperbaiki, terus kita berjuang untuk memperjuangkan anak-anak kita. Tentunya di acara Ais Podcast ini dalam rangka Ramadan Journey. Oke anak-anakku ya. Ramadan Journey apa? Di Ramadan Journey ini banyak sekali ya cerita-cerita menarik, ada yang lelucon, sedih, gembira dan lain sebagainya. Tentunya itu di Ramadan Journey. Saksikanlah di Ramadan Journey di SDIT Anissa Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tentunya. Hari ini kita kedatangan tamu dari mana? Dari Cikarang tentunya, bersama Ustazah Siti Fatona. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah, sehat. Hari ini juga tetap semangat ya puasanya? Insya Allah semangat terus. Sampai full kan? Insya Allah pastinya lah Pak. Iya, puasa hari ini di bulan Ramadan kan ya? Iya Pak. Iya kan biasanya kan ada puasa di luar Ramadan Bu. Ustazah, sorry. Iya. Ya ada puasa. Sekarang puasa nih, pora-pora puasa. Nanti tuhur buka Bu ada gitu. Ada. Anak kecil ya Pak ya? Ya kakak anak kecil juga kali. Banyak. Pengalaman. Iya bukan pengalaman. Kerasa gitu. Oke Bu, Ustazah ngomong-ngomong ya. Tadi sahur pakai apa tadi ya? Pastinya pakai nasi. Iya nasi terus kan pembukanya pembuka sahur pakai jus atau pakai apa gitu? Air putih saja Pak. Air putih aja, subhanallah. Ini Ustazah ini air putih aja ya. Karena nggak ada Pak yang. Emang iya nggak ada yang mau dimasak? Iya di tempatnya ada, syukur yang ada. Tentunya itu tema kita ya, itu mengenai anak yatim. Yang pertama kita sudah mengenai rasa syukur kita, ustazah kita. Air putih itu udah rasa syukur kita untuk terus berpuasa. Apalagi kalian yang dimanapun berada, ya puasanya udah bukanya pakai lontong, pakai nasi padang, pokoknya yang anak-anak lah. Kenapa ya? Kebanyakan pada mubazir ya, jangan terlalu mubazirkan. Ya, yang mana ya ustazah? Di luar sana banyak sekali ya yang mencari fulus rupiah buat apa? Buat ngisi weteng bukan ngisi weteng tapi buat ngisi perut. Betul Pak. Nah contohnya apa? Anak-anak yatim Bu. Nah, dua sana aku pernah lihat di stasiun Cibitung nih, dia dipakai pelang Bu. Ya. Saya anak yatim, ya Allah nelangsa banget ya nih, saya anak yatim, akhirnya saya ngasih dong, paling ngasih keripik ya buat jajan ngasih duit juga gitu ya, kodong saya nak semoga kamu menemukan jalan yang terbaik atau menemukan orang-orang yang baik seperti itu. Nah mengenai anak yatim Bu, sikap kita terhadap anak yatim itu ya bagaimana Bu, untuk biar kayak tadi ketemu anak yatim itu menanggapinya. Nah kayak kalau aku kan menanggapinya ya Allah, ini langsung dikasih aja gitu. Kalau Ustazah bagaimana yang kayaknya lebih detail nih? Pertama saya menanggapi ya pengalamannya Pak Ibnu tadi. Sebenarnya kita miris ya Pak ya. Zaman sekarang masih ada anak yang sampai ada anak seperti itu gitu ya. Terlepas Allah alam ya, apa anak itu memang betul membutuhkan atau ada motif lain ya, Allah alam ya pasti. Seperti itu harusnya kan tidak ada ya seharusnya. Ya seharusnya tidak ada. Kita mengikuti apa yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita ya. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang membutuhkan ya, fakir miskin, anak yatim seperti itu. Ya gitu. Baik terhadap sikap kita baiknya terhadap anak yatim merujuk kepada dalil ya yang ada dalam Al-Qur'an, salah satunya ada di surat Ad-Duha ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah kalian berlaku sewenang-wenang. Ya, nggak boleh ya gitu. Ya itu udah jelas ya dengan kata-kata seperti itu. Berarti kan kita tidak boleh sewenang-wenang. Dengan kata lain kita harus ada kepedulian ya terhadap tentunya anak yatim. Harus peduli dalam segala hal ya terhadap anak yatim. Berikutnya hadis Rasulullah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Ana wa kafilu yatimi wa akaza.
fil jannati hakada Fi wa jannah. asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Yang mana artinya Rasulullah bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Oh, luar biasa. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah beliau serta merenggangkan keduanya. Ya. Di situ jelas terlihat bahwa Rasulullah memberikan kemuliaan ya, menunjukkan bahwa mulianya orang yang menanggung atau peduli terhadap anak yatim, yaitu kedudukannya seperti ini. Rasulullah mengisyaratkan seperti ini. Jadi bisa kita artikan bahwa begitu mulianya orang yang peduli terhadap anak yatim seperti itu Rasul. Jadi kedudukannya di surga nanti akan berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang kayak ada yayasan seperti itu berarti nanti ditanggung juga ya? Ya ini nih misalnya ada yayasan nih yatim kayak saya kan ada namanya komunitas kayak namanya gerak sedekah Brebes. Nah itu seperti itu. Nah dalam gerakan itu kita untuk terus mau peduli terhadap manusia tentunya ya, memanusiakan manusia ya, bukan terhadap ini juga yang orang yang di atas tapi yang di bawah gitu, pokoknya yang di bawah. Nah kita selalu ya dalam komunitas saya itu terus memedulikan anak yatim. Nah di situ berarti itu yang komunitas itu otomatis kita akan ditanggung mendapatkan ganjaran ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Berarti langsung dari Kanjeng Nabi juga ya termasuk. Insya Allah yang pasti niat yang lurus ya Pak ya, jangan lupa ya segala amal perbuatan tergantung niat ya Pak ya. Nah, kalau niatnya baik dan amalkan dengan baik, insya Allah pasti akan mendapatkan pahala yang baik lebih dari Allah, gitu terutama ya. Nah itu udah berbagai yayasan, bukan dari komunitas saya juga Bu, tapi berbagai komunitas di Indonesia terutama tentang peduli gitu, peduli terhadap kepada manusia di sekitarnya ya, terutama di anak yatim. Karena anak yatim kalau kita nanggungnya ya Bu ya, pasti kita langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ganjarannya atau pahalanya. Lah, ngomong-ngomong Bu, bagi yang menanggung itu ya cinta kepada anak yatim. Nah, itu sudah diajarkan di zamannya Kanjeng Nabi. Nah, pastinya ya. Ngomong-ngomong itu ceritanya seperti apa Bu? Oh ceritanya, ya pastinya banyak ya kisah-kisah pada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana cara adab kita terhadap anak. Oke Ustazah, ya dalam Indonesia, bukan Mbak Ustazah, dalam lingkungan saya yang biasa terjun ya di luar sekolah, saya udah menemukan namanya gerakan sedekah gitu. Tentunya di gerakan sedekah Brebes ya, tentunya orang-orang perantau. Nah, itu selalu mempedulikan terhadap memanusiakan manusia. Nah, terutama ini terhadap anak yatim Ustazah. Nah itu kita ya selalu mempedulikan anak-anak yatim, terus kayak membuat sedekah setiap sebulan sekali. Nah, itu pahala kita itu terus mengalir atau langsung bagaimana Ustazah? Apa maksudnya pahalanya langsung kan ada maksudnya saya berbuat baik sekarang, tahu-tahu hari berikutnya ada yang berbuat baik kepada saya. Nah, kalau anak yatim seperti apa Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Terkait kapan balasannya itu akan kita terima, ya Allah alam, itu hanya Allah yang berkehendak ya. Apakah kita akan mendapatkan langsung pahala balasannya sekarang di dunia atau nanti itu saya sendiri tidak tahu jawabannya seperti apa ya, itu kita serahkan pada Allah. Yang penting kita sebagai manusia berbuat baik semaksimal kita bisa gitu kan, sesuai dengan syariat tentunya ya. Selebihnya ya kita serahkan pada Allah. Ya, kita lillahi ta'ala. Tentunya ya yang nanggung tentunya Allah Subhanahu wa taala langsung ya. Ya langsung nih dicatat nih anak baik nih ya. Nih kayak malaikatnya nyatet ini nih telah nyumbang atau ini telah bersedekah sama anak yatim. Nah, itu. Nah, malaikatnya lapor, ya Allah, Subhanahu wa taala gitu. Oh, ini ada hambamu yang berbuat baik, subhanallah itu. Tahu ada yang seperti itu ceritanya gitu. Maksudnya suatu saat anak itu berbuat baik kepada anak yatim, tahu-tahu hari berikutnya dia nelangsa banget. Tahu-tahu ada yang membantunya. Oh, ini ganjarannya orang sedekah kepada anak yatim. Berarti ingat
selalu sedekah kepada siapapun terutama ya. Ya yang Oke. terpenting kepada anak yatim. Terus kita lihat agar sesuai dengan hadis tadi hakaza. Nah, kedudukannya seperti ini. Mulia kawan-kawanku yang ada manapun berada. Oke. Oke, Pak Oke. Ibnu, maaf sedikit mengomentari ya tadi gerakan yang Pak Ibnu sampaikan ya. Ya, ya, ya. Saya pribadi mengapresiasi ya, sebenarnya memang banyak sekali ya di negara kita juga ya, di Indonesia ini terutama ya gerakan-gerakan seperti itu, gerakan sosial ya Pak ya, yang peduli terhadap anak yatim atau terhadap orang-orang yang membutuhkan itu kan ya, masya Allah banget, mudah-mudahan jadi amal jariah buat mereka Amin, ya. amin, amin, Dan tentunya sebenarnya ini kan kegiatan ini hanya sekedar solusi yang sementara saja ya. Jadi seharusnya juga memang ini kondisi anak yatim atau orang fakir miskin terlepas dari tanggung jawab pemerintah juga yang harus peduli ya. Ya, Seperti harusnya itu ya. sesuai Ya, dengan ininya ada memang harusnya ya. kepedulian dari Mudah-mudahan, pemerintah juga gitu. betul. Jadi ini tidak terlepas kewajiban dari pemerintah kita ya. Ya mudah-mudahan kedepannya baik pemerintah dan masyarakat saling bersinergi ya. Amin, amin. Dalam lebih peduli gitu, bisa mensejahterakan anak yatim ataupun orang-orang fakir miskin dan orang yang membutuhkan lainnya. Perlu diapresiasi ya. Emang harus berapresiasi terus Ya. didukung dimanapun berada gerakan kebaikan gerakan yang sedekah. Tentunya teman-temanku ya yang gerakan sedekah dimanapun Anda berada tetap semangat ya, di GSK, GSB, GSC ya, gerakan sedekah Cilacap dan lain sebagainya, gerakan Kebumen ya bersedekah, terus bersemangat untuk menyantuni anak-anak yatim. Jadi donatur ya Pak ya. Jadi donatur juga. Iya seperti itu donatur ya. Insya Allah. Di pekerjaan sini juga di luar ada seperti itu, tapi tidak terlihat gitu. Nah, kelihatannya ya seperti ini, tapi kan orang-orang memandangnya ya seperti ini. Gitu. Ya, tapi ternyata kayak gitu ya. Makanya yang belum ikut, monggo bisa ikut, bisa capri saya, bisa ada tag di sini ya. Oh jadi ada iklannya ini ya? Ya ada dong. Gerakan ini. Karena apa? Memanusiakan manusia itu perlu. Karena apa? Berawal dari sini hati. Kalau itu hatinya sudah tentram, damai, pasti akan peduli. Contoh ini. Contoh kalau ada batu sedikit apun, pasti kalau kita hatinya udah ngerti, oh itu bahaya. Nanti ada yang kena ya, ataupun itu jatuh motor atau orang lagi jelenger itu kayak gini gitu. Nah, tahu jatuh itu kepedulian dari hati itu ya, apalagi sampah kotor langsung itu kepedulian dari hati. Tentunya terus bersemangat ya, kawan-kawanku dan sahabat-sahabatku yang ada dimanapun berada. Oke, untuk kita sudah ngobrol-ngobrol nih Ustazah tentang yang nanggung itu langsung Allah. Nah, dari dulu dari zamannya Kanjeng Nabi itu udah namanya dicontohkan harus kita peduli. Nah, Rasulullah pun cinta kepada orang-orang seperti itu. Nah, ngomong kecintaan Rasul itu seperti apa gitu? Ya pastinya Rasulullah kan sudah mencontohkan ya bagaimana cara kita beradab kepada anak yatim. Iya. Tadi sudah seperti yang tadi sudah saya sampaikan hadis Rasulullah ya, seperti itu ya, pastinya beliau sudah mencontohkan. Salah satunya ada sebuah kisah ya Pak Ibnu pada zaman Rasulullah, bagaimana Rasulullah bersikap atau ada beliau terhadap anak yatim. Ya. Boleh saya cerita sedikit? Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Sedikit agak panjang nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Lebih afdal. Biar Jadi, lebih ini salah satu cerita ya, kisah Rasulullah di zaman Rasulullah ketika bagaimana sikap Rasulullah terhadap anak yatim ya. Jadi ketika itu Rasulullah keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat ya. Fitri itu. Pernah dengar saya juga. Iya, pernah dengar ya Pak ya, pastinya. Saya luar biasa. Iya, Masya Allah ya. Di situ Lanjutkan, kan Rasulullah melihat ya segerombolan anak-anak ya pastinya anak kecil itu kan ketika hari raya pasti senang ya, bergembira mereka ya dengan baju barunya dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi di seberang dari itu Rasulullah melihat ada seorang anak yang kondisinya berbanding terbalik dengan kondisi anak-anak yang banyak tadi ya, yang sedang bersukacita gitu kan. Ada seorang anak yang dengan pakaian yang lusuh, sedih sambil menangis tuh kan, Masya Allah banget. Rasulullah mendekati anak itu, bertanya, penasaran kan Rasulullah kenapa
wahai anakku kenapa kamu menangis ketika teman-teman kalian bersenang-senang dan kamu malah sedih gitu kan. Terus kata anak itu, gimana aku tidak sedih paman, katanya gitu kan, karena anak itu tidak tahu, tidak kenal siapa yang mengajak bicara itu. Padahal itu Kanjeng Nabi ya, Nabi begitu. Muhammad Anak itu tidak kenal. Terus kata anak itu, gimana aku tidak sedih wahai paman gitu kan, ayahku wafat, ayahku meninggal ya, meninggal di medan peperangan bersama Rasulullah dalam membela agamanya gitu kan. Terus akhirnya dan ibuku menikah lagi gitu kan, sedangkan suami baru ibuku dan ibuku memakan harta warisanku gitu kan. Jadi anak itu tidak dipedulikan oleh orang tuanya itu ya. Aku tidak punya apa-apa, kata anak itu kan, pakaian, makanan gitu kan, tidak punya. Jadi ya itulah kenapa aku sedih gitu kan, seperti itu. Akhirnya Rasulullah merasa tergerak hatinya gitu kan, mendengar cerita anak ini gitu kan dari awal sampai akhir, apalagi mengetahui ya bahwa ayah anak ini adalah seorang sahabat yang meninggal gitu kan di medan peperangan bersama Rasulullah membela agama Allah begitu kan. Akhirnya Rasulullah menawarkan sesuatu pada anak ini, wahai anakku dengarkan baik-baik, apakah kamu sudi seandainya Rasulullah menjadi ayahmu, aku menjadi ayahmu, katanya gitu kan. Enggak bilang Rasulullah, apakah kamu sudi aku sebagai menjadi ayahmu, Aisyah sebagai ibumu gitu kan, Ali sebagai pamanmu, Hasan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu. Nah, ketika Rasulullah selesai menyampaikan seperti itu, anak itu langsung paham bahwa yang bicara itu adalah Rasulullah, gitu kan. Akhirnya ya pastinya dengan langsung ya anak itu langsung senang gitu kan, langsung ya kenapa enggak gitu kan, kenapa saya tidak sudi menerima tawaran itu ya. Akhirnya singkat cerita anak ini dibawa Rasulullah pulang, diberikan makan sampai kenyang, dikasih pakaian yang bagus, dikasih wewangian gitu kan. Setelah selesai anak itu kembali dengan Rasulullah keluar untuk untuk sholat id gitu kan. Terus teman-temannya itu kaget kan lihat perubahan si anak itu. Tadi yang kan tadinya, sedih ya gitu. akhirnya ditanya, wahai teman kenapa kamu kondisi sekarang berbeda, yang tadi kamu sedih sekarang tidak gitu kan. Terus anak itu membanggakan diri ya, tadi aku sedih karena aku lapar, aku tidak punya pakaian, tapi sekarang aku sudah, kalian lihat sahabatku, sekarang aku punya, perutku sudah kenyang, pakaianku bagus, Rasulullah ayahku, Aisyah ibuku dan sebagainya diceritakan, dibanggakan oleh anak itu. Akhirnya teman-temannya juga jadi iri lah istilahnya ya, bahasanya gitu, irinya anak-anak gitu kan. Seandainya ayahku juga meninggal di medan perang bersama Rasulullah dan aku diangkat pula anak oleh Rasulullah gitu kan, jadi seperti namanya anak-anak ya, kira seperti itu. Nah seperti itu ya, akhirnya anak tersebut menjadi anak angkat Rasulullah. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, ya akhirnya anak itu dewasa dan akhirnya kesenangan itu pun hilang kembali ketika Rasulullah wafat. Dan pada akhirnya singkat cerita pengasuhan anak ini diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Allahu a'lam bishawab, seperti itu kisah. Jadi itu sedikit sekelumit kisah adab Rasulullah terhadap anak yatim. Teman-temanku dari dulu udah ajarkan ya terhadap siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana ya kecintaannya itu sangat luar biasa terhadap anak-anak yatim. Tadi sudah kita dengarkan ustazah kita ya menceritakan tentang anak yatim. Bahwasanya ya kalau kita terus ya mempedulikan hal seperti itu, kita akan langsung diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga langsung disyafaati oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Oke ustazah, terima kasih ya ilmunya, semoga mendapatkan kemanfaatan bagi kita semuanya yang mendengar. Amin. Ya juga jangan lupa tonton terus ya AIS Podcast di Ramadan Journey, tentunya di sini ya Anissa Islamic School Official ya. Like, subscribe dan komen ya, barangkali ada kritik saran monggo ya. Semoga bermanfaat saja. Terima kasih. Sama-sama Ustaz Ibnu. Mari kita ya tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul masjid majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.